Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana ani tafarruqi wal uzwan. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, di malam budaya ini kita bahas tentang budaya. Ribut soal kebudayaan Sunda yang itu juga ada komentar. Hanya ini komentarnya ini yang mudah-mudahan lah yang mendukung dan simpati. Yang pertama, budaya itu memang harus adaptasi, asimilasi, ya, bersatu dengan yang lain. Kalau budaya tertutup, tentu tidak ada kemajuan, tentu tidak ada modernisasi. Hanya saja di dalam pengendalian budaya itu ada yang terkendali, ada yang bablas angine. Ini kan perbandingan ya. Beda Jawa Barat, beda Jawa Tengah, dan beda lagi tempat-tempat lain tentang budaya ini. Yang pertama ini, Aki punya pengalaman. Ketika Pertasi Kencana di Magelang, yaitu di Borobudur. Nah, di situ ada satu acara yang dipimpin oleh Pak Budiarjo. Pak Budiarjo itu kan mantan Menteri Penerangan tuh ya, sebelum Harmoko. Pak Budiarjo itu kalau tidak salah punya padepokan. Diundanglah seluruh seniman, khususnya para dalang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Begitu ya. Di situ ada sarasehan ya. Satu orang menceritakan bagaimana budayanya secara pidato dan satu orang praktek. Aki kepilih jadi tukang pidato dari Jawa Barat menyampaikan pesan-pesan budaya Jawa Barat dan dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Sedangkan Asep Sunandar pada saat itu dia adalah untuk praktek pewayangannya. Jadi ngibingkun, ngikel bagaimana dan lain sebagainya lah disebut KKW dan praktek penelangan aja lah begitu. Nah, satu keinginan dari Pak Budiarjo bahwa karena itu di pendoponya beliau, di padepokannya beliau minta supaya orang Jawa Barat menjelaskannya pakai bahasa Sunda. Dan nanti orang Jawa Tengah harus pakai bahasa Jawa. Kemudian nanti dievaluasi, harus ngerti itu. Orang Jawa Tengah harus ngerti kepada bahasa Sunda, orang Jawa Barat harus ngerti kepada bahasa Jawa. Lalu saresehan. Aki biasa dengan memakai bahasa-bahasa filosofi, bahasa-bahasa silib, sinir, siloka, sasmita, simul dipakai oleh Aki. Jawa Tengah juga demikian. Nah, setelah selesai, barulah dievaluasi. Pertama, orang Jawa Barat ngerti nggak yang disampaikan oleh orang Jawa Tengah tadi? Kata Aki, Pak Jahir Jahri, Pak Asep Sunandar, ngerti Pak? Dijelaskan oleh Pak Jahir. Persis apa yang dikatakan, maknanya dan seluruhnya ketangkep. Aki juga kalau bahasa Jawa kan sering-sering nguping. Tapi begitu orang Jawa suruh menerjemahkan bahasa Sunda, itu belepotan dan hampir tidak paham. Sehingga kesimpulan dari Pak Budiarjo dan saresehan, yang pertama, orang Jawa Barat harus banyak mengekspos budayanya. Karena orang lain tidak paham. Gitu. Artinya tersembunyi. Artinya tertutup. Artinya tidak dikenal oleh dunia luar. Gitu katanya kesimpulannya. Kemudian orang Jawa Tengah disuruh belajar.
Harus belajar kepada budaya orang lain, jangan harus budaya sendiri saja. Itu luar biasa itu, ya. Ternyata yang diomongkan itu bahasa Sundanya, disangkanya mungkin akan memberikan bahasa Sunda yang biasa, yang kasar, yang salancar. Bukan kan? Aki ngomong kajurung pitulung nu maha agung nu jembar daya tungtung nang tayung ku kawan nanggin ka agung marangkeun orang yang ngomong pulung. Jangankan orang Jawa Tengah, Pak Budi Arjonya sendiri nanya, Pak, itu apakah bahasa atau mantra? Jangan dikira ya bahwa banyak bahasa-bahasa kita, belum lagi dengan wawangsalan, paparikan, dan lain sebagainya, kita juga banyak kurang dikenal sama orang lain. Ini kesalahan kita juga, ya. Makanya cager, bager, bener, pinter, singer, panger, nanjir. Eta nanjir teh yang naik ke atas. Kita kurang di nanjirnya, ya. Itu yang pertama tentang bahasan budaya. Yang kedua adalah Kang Edi Purnomo. Kenapa Jawa Barat longgar budayanya? Katanya karena immigration-nya tinggi. Sehingga di Jawa Barat itu penduduknya lebih heterogen. Ya, lebih heterogen. Tingkat ekonominya juga tinggi, hubungannya juga sudah lebih luas begitu. Walaupun yang ada di kampung-kampung, sehingga kelonggaran budayanya sangat-sangat rapuh. Begitu menurut Pak Edi. Dan ditambah lagi, kalau menurut Aki, memang niat mempertahankan budayanya lemah. Orang Jawa ketemu orang Jawa di Jakarta, bahasanya Jawa. Tapi orang Sunda ketemu orang Sunda di Jakarta, bahasanya Indonesia. Kita contohkan saja, Pak Jokowi 2-3 kali ya menikahkan putra putrinya, apalagi yang putri itu kan besannya itu kan orang sana tuh, orang Medan ya, yang sekarang jadi wali kota Medan itu tidak satu kata pun di dalam pembawa acara aslinya Jawa itu pakai bahasa Jawa. Kita ngertinya itu karena ada reportase wartawan pada TVRI. Ya, itu sebetulnya. Makanya itu setingkat presiden loh. Dan menantunya juga tidak orang Jawa. Itu. Coba kalau orang Sunda. Kalalah. Makanya mari kita sama-sama pelihara budaya ini. Sehingga Aki rada ya sedikit ya disentil sama siapa? Sama Uyut Muhlis, orang Ciwidey. Si Uyut ngomentar karena Aki di situ kan menyatakan pernyataan 200 tahun lagi ke depan bahasa Sunda itu akan hilang dan orang Sundanya juga akan hilang. Lalu komentarnya nggak tahu ini beneran atau heureuy. Saya juga tidak tahu Pak Muhlis ahli orang Sunda atau dari mana. Dia bilang, kalau 200 tahun lagi mah, jangankan Sundanya, negaranya juga sudah lebur, begitu. Ya, kalau menurut Aki beginilah. Saya tidak tahu itu tujuannya, ya, Uyut itu. Yang jelas, bahwa kita tidak diberitahu tentang kiamat oleh Allah. Tidak diberitahu kapan. Kita kan tidak tahu. Ya, yang ada tanda-tandanya itu menurut beberapa ayat di Quran juga itu tanda-tandanya saja. Walaupun sebetulnya si para kiai juga tidak berani itu mengemuka tanda-tanda itu. Ya, jadi tidak tahu. Ayah sumur dina batu, saeran dina kiteja. Umur orang tertentu pangeran tara bebeja. Begitu di budaya Sunda. Yang disuruh pelajari itu oleh kita adalah yang pertama adalah harus iman kepada yang goib. Jodoh, pati, bagja cilaka, ya, neraka, sawarga, kiamat, itu alam goib. Tapi kita harus percaya. Dan yang berikut selama kita di dunia itu disuruhnya itu ya tafakarun. Berpikir. Wa min ayatihi an khalaqalakum, terus sampai akhirnya ya tafakarun. Kawin saja itu adalah terakhirnya pada orang yang harus berpikir. Yang kedua, di surat Rum ayat 22 itu dibuatkan manusia-manusia ya dengan berbeda suku, bangsa dan lain sebagainya, yang akhir-akhirnya disebut adalah bagi orang yang mengetahui. Artinya kita harus mengetahui. Ya, yang ketiga usaha, yang keempat harus mendengar. Itu perintah-perintah ulil albab dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya Uyut bukan soal
kapan kita kiamat atau lebur, yang penting kita harus berhitung 200-300 tahun, mungkin dunia ini masih panjang begitu ya. Jadi Aki minta perhitungan-perhitungan. Da urang teh kudu boga rencana ke depan. Ya, itu yang Aki maksud. Mudah-mudahan ini diskusi budaya ini menjadi hasanah buat kita bersama untuk saling menghargai, untuk saling mempertahankan, sehingga bangsa Indonesia mempunyai kekayaan budaya yang sangat luar biasa. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.